Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para kasih Kasrem 162 Wirabakti, yang kami hormati para perwira, bintara, tamtama, serta pegawai negeri sipil yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia suci ini guna melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan silaturahmi dan syiar Islam. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas jasa beliaulah yang sudah membawa kita dari alam yang penuh dengan kekufuran dan kemaksiatan menuju alam yang rahmatan lil alamin, yaitu ad-dinul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan kultum singkat tentang alangkah ruginya orang-orang yang diperbudak oleh harta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki adalah pemberian yang mutlak dan hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa dipastikan tidak sedetik pun kita tidak menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki oleh para ulama besar dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu rezeki anfus dan amwal. Rezeki anfus yaitu rezeki yang melekat pada diri kita pribadi langsung. Contohnya, kemampuan kita atau attitude yang kita miliki yang melekat pada diri kita pribadi masing-masing, atau mungkin kemampuan pribadi yang kita miliki. Kemudian rezeki yang disebut dengan amwal, yaitu rezeki yang bisa kita miliki yaitu dengan cara kita kuasai. Contohnya mobil, rumah, tanah, ataupun anak serta istri. Rezeki yang berupa anfus dan amwal ini adalah bentuk daripada harta. Dan harta ini adalah alat untuk mencapai tujuan. Akan tidak boleh kita laksanakan alat kita pergunakan sebagai tujuan. Apabila kita pergunakan alat sebagai tujuan, maka sasaran tujuan kita yang utama tidak akan pernah tercapai. Para ahli membedakan menjadi dua tujuan, yaitu yang pertama itu tujuan jangka pendek, dan yang kedua adalah tujuan jangka panjang. Tujuan kita ini setiap hari, hampir setiap hari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai kita melaksanakan sholat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Tujuan jangka pendek atau fit
dunia hasanah. Yang kedua, tujuan jangka panjang atau wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta adalah salah satu bentuk rizki dari Allah yang sering sekali membuat kita manusia terlupa akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai penghambaan Allah. Padahal sudah jelas bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini mari kita tengok dan sering kita lihat di media sosial maupun di media televisi, begitu banyak orang yang kaya raya, tapi karena ketamakannya dia masih mau menggunakan segala cara untuk mengambil kekayaan dengan cara yang tidak disyariatkan oleh agama, sehingga pada akhirnya dia terjerumus dan tersangkut kasus hukum. Dan sangat mudah bagi Allah untuk menghilangkan semua rizki yang dia miliki. Kemudian sering juga kita lihat berapa banyak pakar ilmu akibat dari tidak berkahnya harta yang dia miliki. Salah satu contoh, pakar hukum terjerat kasus hukum. Berapa banyak pakar ekonomi di Indonesia tapi tidak mampu mengangkat perekonomian Indonesia karena keberkahan dari ilmu yang dia miliki sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sumber rezeki yang dia pergunakan atau dia konsumsi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita yang hadir di tempat yang mulia ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki dengan jalan yang halal dan kita belanjakan dengan cara yang halal pula. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.